selama pandemi kemarin ya, kurang lebih 3,5 tahun sampai 4 tahun, ada dampak nggak sih pandemi kemarin terhadap psikologis anak, terutama yang berkaitan dengan pembelajaran sekolah online ini? Nah, ini memang kalau menjawab ini nggak bisa kayak harga mati, karena setiap anak itu pasti punya cara yang berbeda, karakter yang berbeda, kepribadian yang berbeda. Sehingga ada si anak yang sukses dengan online, dan bahkan malah memperlihatkan prestasi akademik yang lebih menonjol dibandingkan dia pada saat offline. Tapi kalau secara penelitian memang kebanyakan memang ada penurunan ya, terutama pada anak-anak yang memang terbiasa tadi menerima pembelajaran selama ini secara pasif. Jadi misalnya contohnya cuma sekolah, bikin PR, sekolah, tugas, nggak ada kegiatan lain. Nah, ini mereka itu cenderung mengalami dependensi. Nah, terus kemudian belum lagi kalau misalnya ada yang biasanya sekolah offline atau sebelum pandemi, itu terbiasa memang semuanya disiapin nih sama orang tuanya, jadi mereka tinggal melakukan, jadi tinggal disuapin. Nah, ini juga biasanya nggak sukses nih sekolah online-nya ya. Nah, kalau selain itu apalagi? Selain itu sebetulnya yang berdampak itu juga pada keluarga, sekolah, sosial, dan juga diri anak itu sendiri. Dari sisi keluarga, yaitu adanya masalah komunikasi dengan orang tua. Jadi bisa aja anak-anak itu ada yang mencetuskan bahwa iya nih kebawelan nih. Kalau tadinya sekolah kan nggak dengar papa mama bawel di rumah. Tapi begitu kadang sepanjang hari di rumah, malah setiap kali dengar kebawelan dan yang ditanyakan hal-hal yang sama. Jadi mereka bosen, udah makan belum, udah bikin bed belum, jangan lupa iya tugasnya, besok harus bangun pagi. Ada yang bilang iya handphone terus gitu ya. Nah, itu selalu terdengar sama mereka, jadi mereka bosan. Konflik akhirnya. Belum lagi perseteruan orang tua antara suami istri, karena kita juga lihat dari data selama pandemi 3,5 tahun ini konflik yang terjadi di rumah tangga itu mengalami peningkatan, bahkan angka perceraian juga semakin meningkat dibandingkan dari sebelum pandemi. Nah, berikutnya adalah dalam aspek sekolahnya sendiri, yaitu online. Di sini anak-anak merasakan Zoom fatigue, jadi kelelahan nih, harus duduk dalam suatu posisi di depan layar. Belum lagi ngerasa bosen, ngerasa jenuh, dan kalau ada yang nggak ngerti, mau nanya sungkan. Kalau sekolah offline, gurunya bisa lihat nih dari tatapan matanya. Wah, kayaknya Kevin belum ngerti nih, coba Ibu nanya sama Kevin, ya kan? Bener kan nggak ngerti? Akhirnya dijelasin lagi. Tapi kalau selama online, guru nanya, nggak ada yang mau nanya, ada yang nggak ngerti nggak? Diam aja. Ya udah, akhirnya gurunya lewat dong. Next bab lagi. Akhirnya yang nggak ngerti itu makin lama makin banyak. Kemudian juga di sini tugasnya makin numpuk, belum lagi anak-anak yang tadinya nggak punya kebiasaan nyontek, jadi banyak yang nyontek pada saat online. Mereka bilang, ya gampang, jadi kalau jawab apapun tinggal nanti yang pinter-pinter aja tuh ya yang kita mintain, terus kemudian kita copy deh jawabannya, kita kumpulin. Kalian kita beda-bedain dikit, nggak masalah. Nah, ada yang seperti itu. Dan ada juga yang menjawab bahwa, jadi saya pernah dapat klien beberapa kali itu anak-anak yang justru high achievement. Ini juga punya masalah loh pada saat online. Karena anak-anak high achievement, kemudian yang anak-anak yang benar-benar perfeksionis ya, mereka itu pas datang ke konseling saya, dikeluhkan sama orang tuanya mengalami penurunan prestasi akademis yang sangat drastis. Dan saya tanya-tanya kan, kenapa kamu tadinya itu begitu gemilang nilai-nilai kamu di sekolah, tapi sekarang begitu online jadi turun. Nah, mereka menjawab seperti ini. Jadi gini ya Miss, percuma dong saya itu belajar, saya ngerjain tugas dengan upaya saya sendiri. Nilainya itu let's say 95. Tapi yang lain mereka kerjasama, mereka nyontek, mereka nyalin, mereka open book, juga nilainya sama. Jadi ngapain dong saya harus berupaya seperti ini? Akhirnya mereka demotivasi, menurun motivasinya ya, ini juga. Jadi untuk anak-anak yang perfeksionis, high achiever, itu juga punya permasalahan tersendiri. Anak-anak yang tadinya kemudian memang udah nggak motivasi buat sekolah, itu lebih lagi, ya lebih nggak mau ngerjain lagi, prokrastinasi, kadang ditagih-tagih gurunya, sampai gurunya udah nagih dia 3 kali, sampai udah lewat batas waktunya, sampai orang tuanya udah ditelepon, Bu, si Brian ini belum ngumpulin tugas, udah harusnya di deadline-nya 3 minggu yang lalu, kita cuma nungguin dia doang, dan tetap aja lo belum dikumpulin. Nanti kalau orang tuanya udah marah-marah baru dikumpulin ya. Nah, dari mereka terkadang kalau kita gali nih, kenapa sih kamu tuh nggak mau ngumpulin? Apa sih susahnya ya tugas cuma ngumpulin? Misalnya cari aja nih ragam kebudayaan, misalnya 3 provinsi ya kan, tinggal kamu masukin aja, kamu upload, susahnya apa?
Nah, mereka tuh suka bilang gini, gak apa-apa, ini kan online. Dan mereka nganggap remeh, gak apa-apa online kok Miss. Jadi gurunya itu pasti akan ngasih deadline yang panjang. Kalaupun udah ditagih kita nggak ngumpulin, itu masih nggak apa-apa kok. Nanti akan ditagih terus. Ya, jadi mereka tuh semacam ada ngetes juga nih ya, dan merasa bahwa mereka tahu limit si gurunya dan limit orang tuanya nggak akan membiarkan mereka itu mengalami sampai nggak dapat nilai gitu. Nah, berikutnya adalah sosial. Masalah komunikasi sama teman, nggak punya teman, ini banyak terjadi untuk anak-anak yang tadinya sekolah di tempat yang lain sebelum pandemi. Misalnya contohnya yang kelas 7 atau misalnya kelas 10 ya. Nah, kemudian masuk ke lingkungan yang baru, mereka tiba-tiba harus Zoom, harus online, nggak punya teman, tiba-tiba sekarang PTM, mereka tuh cemas banget. Ih, nanti kalau saya nggak dapet temen gimana? Nanti kalau saya nggak bisa menyelesaikan diri gimana? Terus teman-teman kan udah pada punya temen yang lain tuh. Nah, saya nggak punya, saya sendirian. Akhirnya jadi nggak mau sekolah atau bahkan rendah diri. Nah, ini juga masalah sendiri. Kemudian terhadap diri sendiri, tentunya ini udah pasti ya, time management. Jadi anak-anak yang tidak terbiasa mengatur schedule dari awal, nggak terbiasa disiplin, itu akan mengalami kesulitan. Rasa bosan, kecanduan, dan sebagainya.